Pernahkah engkau merasa hidup begitu sepi, seakan dunia hanya membiarkanmu berjalan sendirian? Begitulah yang dirasakan oleh seorang pemuda bernama Aruna. Ia tinggal di sebuah lembah hijau yang indah, diapit oleh pegunungan dan dialiri oleh sungai jernih yang meliuk seperti ular perak di bawah sinar matahari. Lembah itu damai, penuh sawah yang menghampar bagai permadani hijau. Tetapi di balik keindahannya, Aruna menyimpan kesunyian yang begitu dalam. Sejak kecil, ia telah menjadi yatim piatu. Tidak ada orang tua yang bisa memeluknya ketika malam terasa dingin. Tidak ada saudara yang bisa menemaninya bercakap-cakap ketika hati merasa gundah. Aruna tumbuh menjadi pemuda yang mandiri, tangguh, tetapi jauh di dalam dadanya ada kerinduan yang tidak pernah terjawab. Kerinduan akan keluarga, kerinduan akan cinta yang sesungguhnya. Setiap hari, Aruna mengisi waktunya dengan bekerja di ladang kecil peninggalan orang tuanya. Dengan cangkul di tangan dan keringat yang bercucuran, ia menanam padi, jagung, dan sayuran. Terkadang ketika matahari terlalu terik dan tubuhnya lelah, ia duduk di pematang, menatap langit biru, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Apakah aku akan terus hidup sendirian seperti ini? Namun, meski hidupnya sederhana, Aruna selalu bersyukur. Ia berkata dalam hati, "Kita semua punya jalan masing-masing. Kalau aku bekerja dengan ikhlas, mungkin suatu saat kebahagiaan akan datang." Dan kebahagiaan itu, tanpa ia sadari, sedang menunggu di tepi sungai itu. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Aruna berjalan menuju sungai. Ia membawa sebuah pancing bambu yang sudah menemaninya sejak kecil. Sungai itu tidak jauh dari gubuknya. Airnya begitu jernih, hingga dasar berbatu bisa terlihat jelas. Ikan-ikan kecil berlarian ke sana kemari, seakan sedang menari mengikuti arus. Aruna melemparkan kailnya dengan penuh harapan. Ia menunggu sambil mendengarkan suara gemericik air, ditemani desiran angin yang menyapu lembu daun-daun bambu di pinggir sungai. Waktu berjalan, tetapi tak seekor ikan pun memakan umpannya. Kau tentu tahu, menunggu itu seringkali terasa panjang. Begitu pula yang dirasakan Aruna. Namun ia tidak pernah kehilangan kesabaran. Sabar adalah kunci, gumamnya. Dan benar saja, tiba-tiba, biur, pancing bambu itu bergetar hebat. Aruna terkejut, lalu segera menarik tali pancing dengan seluruh tenaga. Tubuhnya bergoyang, kakinya menancap kuat di tanah berpasir. Sesuatu yang besar telah tersangkut di kailnya. Peluh mengalir deras di wajahnya. Setiap tarikan terasa begitu berat, seolah ia sedang melawan kekuatan yang bukan sekedar ikan biasa. Hingga akhirnya, dari dalam sungai itu muncullah seekor ikan yang luar biasa besar. Mata Aruna membelalak. Sisik ikan itu berwarna emas menyala, berkilauan memantulkan sinar senja. Ikan itu begitu indah bagi permata hidup yang turun dari langit. Ia belum pernah melihat ikan seajaib itu sepanjang hidupnya. Aruna bergumam pelan. Apa yang sebenarnya kutangkap? Apakah ini hadiah dari langit? Dengan hati-hati ia melepaskan kail dari mulut ikan itu. Namun tepat ketika jemarinya menyentuh sisik emas yang berkilauan, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Sisik itu bergetar, memancarkan cahaya lembut. Tubuh ikan berputar, memanjang, memendek, hingga dalam sekejap berubah menjadi sosok manusia. Aruna terhentak mundur, napasnya tersekat. Di hadapannya kini berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang bagai sutra hitam, wajahnya lembut bercahaya, dan matanya bening bagaikan bintang malam. Ia mengenakan kain berwarna biru lembut yang seolah terbuat dari cahaya air itu sendiri.
Aruna hanya bisa terdiam, mulutnya melongo. Bagaimana mungkin seekor ikan berubah menjadi manusia? Apa ini mimpi? Apa ia sedang berhalusinasi karena lelah? Namun perempuan itu tersenyum, suara lembutnya mengalir bagaikan alunan seruling. Jangan takut, aku tidak akan mencelakai engkau. Aruna menelan ludah, suaranya bergetar. Siapa? Siapa engkau? Perempuan itu menunduk pelan, lalu menjawab lirih. Namaku Nirmala. Aku adalah seorang putri yang dikutuk oleh dewa. Karena sebuah kesalahan besar, aku harus hidup dalam wujud seekor ikan. Namun takdirmu telah menyentuhku, dan kini aku bisa menjadi manusia di hadapanmu. Kau bisa bayangkan betapa kagetnya Aruna. Seorang pemuda miskin dan kesepian kini berhadapan dengan seorang putri jelita yang muncul dari ikan. Hatinya bergetar, dadanya berdebar. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau lari. Namun sesuatu dalam tatapan mata Nirmala membuatnya yakin. Mata itu jernih, penuh kejujuran, dan seolah mengandung kisah panjang yang belum ia pahami. Aruna tersenyum ragu. Jika engkau adalah manusia, mengapa bisa berada dalam wujud seekor ikan? Nirmala menatap air sungai yang tenang. Itu adalah kutukan. Dewa murka karena aku pernah melanggar perintah. Kini aku hidup terjebak dalam wujud seekor ikan hingga ada seseorang yang berani menyentuhku. Engkaulah orang itu, Aruna, maka takdirmu terhubung denganku. Aruna terdiam lama. Di dalam hatinya muncul rasa iba sekaligus kekaguman. Ia berpikir, mungkin inilah jawaban atas kesepianku. Mungkin inilah anugerah yang selama ini kutunggu-tunggu. Dan tanpa ia sadari, sore itu adalah awal dari perjalanan panjang. Sebuah pertemuan takdir yang akan mengubah lembah damai menjadi sebuah legenda. Sebuah pertemuan yang akan melahirkan cinta. Malam itu, selepas pertemuan mengejutkan di tepi sungai, Aruna tidak bisa tidur. Angin berhembus pelan melalui celah dinding bambu gubuknya, membawa suara jangkrik dan desiran daun. Namun hatinya berdebar terlalu kencang. Ia memejamkan mata, tetapi wajah Nirmala, putri yang menjelma dari ikan emas, terus hadir di pelupuknya. Pernahkah kau merasa seolah hidupmu yang biasa saja mendadak berubah karena satu kejadian kecil? Begitulah yang dialami Aruna. Seolah seluruh semesta telah membuka pintu rahasia untuknya. Keesokan harinya, ia kembali ke tepi sungai. Matahari baru naik. Kabut tipis masih menyelimuti air. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Apakah Nirmala sungguh nyata atau hanya ilusi dari kelelahan? Dan di sanalah ia melihatnya. Nirmala duduk di atas batu besar di pinggir sungai. Rambutnya yang hitam panjang tergerai, berkilau ditimpa cahaya pagi. Ia seperti bagian dari alam, begitu indah dan misterius. Engkau datang lagi. Suara Nirmala menyambutnya lembut seperti bisikan air. Aruna mendekat dengan langkah ragu. Aku tidak yakin apakah semalam itu mimpi. Tapi ternyata engkau sungguh ada. Nirmala tersenyum samar. Aku sungguh ada. Dan engkau, Aruna, telah menjadi bagian dari rahasiaku. Nirmala lalu menatap sungai. Matanya sayu. Kutukan ini bukan sekedar hukuman. Ia juga ujian. Dulu aku adalah putri kerajaan yang hidup di istana megah. Segalanya ada padaku. Kekayaan, pelayan, bahkan penghormatan rakyat. Namun hatiku selalu merasa kosong. Aruna terdiam, mendengarkan dengan saksama. Nirmala melanjutkan, aku melanggar satu aturan suci. Aku menolak perjodohan yang ditetapkan dewa penjaga kerajaan. Aku ingin hidup bebas, memilih cintaku sendiri. Karena itu dewa murka,
dan mengutuk aku menjadi ikan. Aku hanya bisa kembali menjadi manusia saat ada seseorang dengan hati tulus menyentuhku, dan Engkau yang melakukannya. Kau tentu bisa merasakan hati Aruna bergetar mendengar pengakuan itu. Seorang putri terkutuk dan dirinya, seorang pemuda miskin, menjadi kunci pembebasannya. Tapi suara Nirmala bergetar. Ada syaratnya. Jika engkau benar-benar ingin menolongku, engkau harus membuat sebuah janji. Aruna mengangkat wajahnya. Janji apa? Nirmala menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menembus relung hati. Janji bahwa engkau tidak akan pernah menceritakan tentang diriku kepada siapapun. Selama rahasia ini terjaga, aku bisa muncul dalam wujud manusia dan bersamamu. Tetapi jika engkau melanggar, kutukan akan berubah menjadi malapetaka yang jauh lebih besar. Bukan hanya untukku, melainkan juga untukmu dan untuk desa ini. Aruna menelan ludah. Rasa takut sekaligus kagum bercampur di dadanya. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah membuka rahasia ini. Nirmala tersenyum lega, namun matanya masih menyimpan bayangan kesedihan. Ingatlah, janji adalah ikatan dengan alam semesta. Sekali engkau melanggarnya, tak ada jalan kembali. Sejak hari itu, hidup Aruna berubah. Hampir setiap sore ia pergi ke sungai. Mereka bercakap-cakap, tertawa, berbagi cerita. Nirmala mengenalkan Aruna pada dunia air. Ia menunjukkan ikan-ikan yang bercahaya di kedalaman, memperlihatkan bunga teratai yang hanya mekar saat bulan purnama. Pernahkah kau merasa menemukan seseorang yang seolah mengisi ruang kosong dalam dirimu? Itulah yang dirasakan Aruna. Bersama Nirmala, kesepiannya perlahan sirna. Ia merasa hidupnya lebih bermakna. Namun cinta seringkali datang bersama ujian. Desa mulai curiga. Tetangga-tetangga melihat Aruna sering berbicara sendirian di tepi sungai. Mereka bergosip. Apakah pemuda itu sudah gila? Atau ia bersekutu dengan makhluk goib? Ia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Janjinya pada Nirmala terlalu berat untuk ia langgar. Namun dalam diam, tekanan itu mulai terasa. Ada rasa ingin berbagi, ingin menceritakan betapa menakjubkannya sosok Nirmala itu. Dan itulah benih pertama dari sebuah pelanggaran yang kelak membawa bencana. Suatu malam, Nirmala berbicara dengan nada lebih serius dari biasanya. Aruna, aku tahu engkau manusia yang tulus, tetapi hati manusia mudah goyah. Aku bisa merasakan keraguanmu. Aruna menggiling cepat. Tidak, aku tidak ragu. Namun Nirmala tersenyum getir. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi gosip desa bisa memaksamu berkata sesuatu yang seharusnya tidak engkau ucapkan. Ingatlah, janji ini bukan sekedar antara kita, tapi juga dengan dewa. Jika engkau melanggar, kutukan tidak hanya kembali kepadaku, tapi akan melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sebuah danau yang menelan bukan hanya aku, melainkan juga seluruh desa. Kau bisa membayangkan? Aruna derinding mendengar itu. Kata-kata itu seperti ancaman sekaligus ramalan. Tetapi di balik rasa takut, tumbuh juga cinta yang semakin kuat. Aruna bertekad, aku akan melindunginya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melanggar janji ini. Ia tidak tahu bahwa di balik tekadnya, takdir sudah menyiapkan ujian terberat. Malam itu, langit dipenuhi bintang. Air sungai memantulkan sinar bulan bagai cermin perak. Aruna dan Nirmala duduk berdua di tepi dalam keheningan yang indah. Nirmala menatap ke langit dan berkata lirih, jika suatu saat nanti engkau tergoda melanggar janji, ingatlah malam ini. Ingatlah sinar bulan yang menjadi saksi cinta kita. Aruna mengangguk. Aku berjanji Nirmala, aku akan menjagamu. Aku akan menjaga rahasia ini sampai akhir.
Dan malam itu, janji pun terucap di antara mereka. Janji yang manis, penuh cinta. Janji yang rapuh namun takdir telah menuliskannya untuk diuji. Hari-hari bergulir, bulan demi bulan berlalu. Aruna dan Nirmala akhirnya menikah dalam kesederhanaan. Tak ada pesta besar, tak ada tabuhan gamelan atau nyala obor. Hanya doa di dalam hati mereka dan janji yang telah terucap pada semesta. Desa sempat heran, mengapa Aruna tiba-tiba memiliki seorang istri cantik yang muncul begitu saja. Namun tak seorang pun berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya berbisik-bisik di belakang, menyimpan rasa penasaran yang tak pernah terjawab. Engkau tentu bisa membayangkan betapa bahagia hati Aruna saat ia menyadari hidupnya kini tak lagi sepi. Bersama Nirmala, setiap pagi terasa berbeda. Ia bekerja di ladang dengan penuh semangat, sebab ia tahu ada seseorang yang menunggu di rumah dengan senyum lembut dan tatapan penuh kasih. Tak lama kemudian, kebahagiaan itu bertambah. Nirmala melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi itu mungil, berkulit cerah, dengan mata bulat yang berkilau bagai tetesan embun pagi. Mereka menamainya Sagara, sebuah nama yang berarti samudra, sebagai doa agar kelak ia memiliki hati seluas lautan. Hari-hari awal penuh tawa. Kau pasti bisa merasakannya. Suara tangis bayi bercampur dengan kicau burung di pagi hari menghadirkan harmoni kehidupan yang sempurna. Aruna sering menggendong Sagara di pundaknya, sementara Nirmala menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara selembut bisikan angin. Namun seiring waktu, sifat asli anak itu mulai terlihat. Sagara tumbuh sehat, kuat, dan amat rakus. Nafsu makannya tak seperti anak-anak lain. Satu porsi nasi bisa ia habiskan hanya untuk dirinya sendiri. Kadang Nirmala harus memasak 2 kali lebih banyak agar kebutuhan Sagara terpenuhi. Aruna bekerja lebih keras lagi. Ia mencangkul ladang sejak pagi buta hingga matahari hampir tenggelam. Keringatnya bercucuran, tangannya kapalan. Namun ia tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin keluarganya hidup cukup. Akan tetapi, sifat Sagara yang manja membuat suasana rumah kerap tegang. Anak itu lebih suka bermalas-malasan, tidur di tikar, atau bermain di sungai tanpa peduli pada pekerjaan rumah. Jika diminta membantu, ia mengerutkan wajah dan menggerutu. Anak kita ini perlu lebih banyak disiplin, kata Aruna suatu malam, lelah setelah seharian di ladang. Namun Nirmala hanya tersenyum tipis. Dia masih kecil, biarkanlah ia menikmati masa kanak-kanaknya. Tentu tahu, kasih seorang ibu kadang terlalu lembut hingga lupa menanamkan ketegasan. Nirmala memanjakan Sagara hampir dalam segala hal. Apapun yang diminta anak itu, sebisa mungkin ia penuhi. Hari demi hari, sifat malas Sagara makin menjadi-jadi. Ia enggan membantu ayahnya, bahkan untuk sekedar mengantar makanan ke ladang pun sering ia tolak. Aruna kian tertekan. Tekanan bukan hanya dari pekerjaan, tetapi juga dari tanggung jawab memberi makan anak dengan selera tak terbatas. Suatu hari, saat matahari tepat di atas kepala, Nirmala berkata lembut pada anaknya, Sagara, bawakanlah bekal ini untuk ayahmu. Ia pasti sangat lapar setelah bekerja sejak pagi. Sagara meringis, malas. Ibu saja yang antar. Aku ingin tidur. Nirmala menghela napas panjang. Kali ini tolonglah nak, ayahmu sudah bekerja terlalu keras. Jangan selalu membiarkan dia menunggu. Akhirnya, dengan wajah kesal, Sagara mengambil bungkusan nasi dan kendi air. Ia berjalan menuju ladang dengan langkah malas,
menendang kerikil di jalan, mulutnya bergumam tak jelas. Namun di tengah perjalanan, perutnya keroncongan. Bau nasi yang harum menusuk hidungnya, membuat liurnya menetes. Tanpa pikir panjang, ia berhenti di bawah pohon rindang, lalu membuka bekal itu. Dengan lahap, ia menyantap hampir seluruh isi nasi. Hanya sedikit yang ia sisakan, sekedar formalitas agar ayahnya tidak terlalu marah. Sesampainya di ladang, Aruna menyambut dengan wajah penuh harap. Tangannya gemetar menahan lapar. Namun ketika membuka bungkusan, betapa terkejutnya ia mendapati nasi yang tersisa hanya sejumput. "Kenapa begini? Mengapa makanan tinggal sedikit?" tanya ia dengan nada tinggi, wajahnya tegang. Sagara menjawab enteng, "Aku lapar di jalan, Ayah, jadi aku makan sebagian. Tapi lihat, aku masih sisakan untukmu." Aruna terdiam sesaat. Dadanya bergumuruh. Seluruh keletihan, rasa lapar, dan kesabarannya seakan pecah di satu titik. Ia menggertakkan gigi, lalu amarahnya meluncur deras. "Dasar anak tak tahu diri, kau ini benar-benar keturunan ikan." Kau tentu merasakan betapa henyingnya dunia seketika. Kata itu, kata terlarang yang seharusnya tak pernah diucapkan, akhirnya keluar dari mulut Aruna. Sagara terbelalak, ia tidak mengerti, namun merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik makian itu. Tanpa menunggu, ia berlari pulang, air matanya bercucuran. Di rumah, Nirmala terkejut melihat Sagara datang sambil menangis. "Ada apa, Nak?" Dengan suara terputus-putus, Sagara menjawab, Ayah bilang aku keturunan ikan." Wajah Nirmala pucat seketika. Seperti disambar petir, ia tahu apa artinya. Janji itu telah terlanggar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tidak, seharusnya tidak begini," bisiknya lirih. Sagara memeluk ibunya erat. Dan pada saat itulah tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Getarannya kecil pada awalnya, tapi makin lama makin kuat. Dari lantai tanah rumah muncul retakan kecil. Dari celah itu, air memancar deras bagai mata air yang tak bisa dibendung. Aruna yang berlari pulang menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Ia mencoba meraih tangan istrinya, namun Nirmala menatapnya dengan mata penuh luka. "Engkau melanggar janji, Aruna. Aku sudah memperingatkan. Kini kutukan itu harus ditebus." Air memancar semakin tinggi, berubah menjadi semburan yang tak terbendung. Dalam sekejap, rumah mereka terendam. Air terus meluas, merayap ke ladang, ke jalan, ke seluruh desa. Nirmala memeluk Sagara erat-erat. Tubuh mereka diselimuti cahaya keemasan, lalu lenyap ke dalam pusaran air. Aruna berteriak, namun suaranya tenggelam dalam gemuruh air yang meluap. Desa itu perlahan ditelan hingga akhirnya menjadi sebuah danau luas dengan air biru berkilauan seolah memantulkan langit di dalamnya. Di tengah danau itu, sebuah pulau kecil muncul. Orang-orang kemudian menamainya Pulau Sagara, sebagai pengingat akan anak yang menjadi saksi pecahnya janji seorang ayah. Dan danau itu, dengan airnya yang jernih dan biru bak awan di langit, disebut Danau Awan Biru. Air terus meluap dari dalam tanah, deras seakan tak mengenal henti.
Desa yang tadinya penuh sawah hijau, ladang, dan rumah-rumah sederhana, kini sudah tenggelam. Teriakan penduduk bercampur dengan suara gemuruh air, hingga akhirnya sunyi. Hanya suara cipratan dan arus deras yang tersisa. Engkau bisa membayangkan, seolah bumi menumpahkan seluruh isi perutnya untuk melahirkan sebuah samudra baru. Hari itu, langit biru memantul di permukaan air, hingga desa yang hilang digantikan oleh hamparan luas berwarna biru jernih, seakan awan jatuh dari langit. Sejak itulah lahir sebuah danau yang tak biasa. Orang-orang yang selamat dan pindah ke perbukitan terdekat mulai menyebutnya Danau Awan Biru. Dan di tengah danau itu berdiri sebuah pulau kecil, Pulau Sagara, sebagai pengingat akan anak yang menjadi saksi pecahnya janji ayahnya. Namun, kisah ini tidak berhenti pada tenggelamnya desa. Justru sejak saat itu, lahirlah cerita-cerita aneh dan misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Konon, di malam bulan purnama, ada cahaya keemasan yang muncul di tengah danau. Cahaya itu bergerak lembut, kadang menyerupai sosok seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di atas air. Orang-orang percaya itu adalah Nirmala, sang putri ikan, yang kembali menampakkan diri. Jika kau melihat cahaya itu, kata orang tua di desa sekitar, jangan mendekat. Itu tanda bahwa Nirmala sedang mencari anaknya. Ada pula cerita lain. Para nelayan yang berani mengayuh perahu terlalu jauh ke tengah danau, kadang mendengar suara tangis anak kecil. Suara itu bergema, kadang dekat, kadang jauh, seolah berasal dari dalam air. Mereka percaya itu adalah Sagara, yang tak pernah berhenti mencari ayahnya. Aruna, sang ayah, menjadi sosok yang tak pernah ditemukan kembali. Ada yang berkata ia tenggelam bersama air bah. Ada pula yang percaya ia memilih hidup menyendiri di pegunungan karena rasa bersalah yang tak terampuni. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang selalu diceritakan turun-temurun adalah peringatan tentang janji. Kau boleh berjanji pada siapa saja, pada manusia, bahkan pada dirimu sendiri. Tapi ingatlah, jika engkau melanggar, alam akan menagih balasan. Begitu kata para tetua setiap kali menceritakan legenda ini. Hari demi hari, Danau Awan Biru semakin terkenal. Orang-orang dari desa lain datang untuk melihat keindahannya. Airnya begitu jernih hingga ikan-ikan berkilauan seperti serpihan emas saat terkena sinar matahari. Kabut tipis sering menyelimuti permukaan danau di pagi hari, membuatnya tampak bagai dunia lain yang penuh rahasia. Namun, kecantikan itu selalu disertai larangan tak tertulis. Jangan berkata sombong di tepi danau. Jangan melempar batu sembarangan. Dan yang paling penting, jangan pernah berani bersumpah palsu di dekat airnya. Konon, siapapun yang melanggar akan ditimpa nasib buruk. Ada cerita seorang nelayan yang bersumpah bohong tentang hasil tangkapannya di tepian danau. Malam itu juga, perahunya terbalik. Dan ia ditemukan mengambang dengan mata terbuka menatap langit, seolah masih ketakutan. Kau bisa merasakan bagaimana kisah ini bukan sekedar dongeng untuk menghibur, melainkan peringatan agar kita berhati-hati menjaga kata-kata. Seiring waktu, generasi berganti. Anak-anak mendengar kisah ini dari kakek nenek mereka. Para pengembara menulis tentangnya dalam catatan perjalanan. Hingga akhirnya, legenda Danau Awan Biru tak hanya menjadi kisah setempat, melainkan menyebar ke berbagai penjuru negeri. Setiap orang yang mendengar kisahnya akan merasakan sesuatu di hatinya. Rasa kagum, rasa takut, sekaligus rasa ingin belajar. Karena bukankah kita semua pernah berjanji? Dan bukankah kita tahu, melanggar janji seringkali membawa luka, meski kecil sekalipun.
Namun, ada satu rahasia yang tak banyak diketahui. Orang-orang tua berkata, Danau Awan Biru bukan sekedar kutukan. Ia juga adalah pintu. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib tempat nirmala berasal. Pada malam tertentu, saat air danau begitu tenang hingga permukaannya bagai kaca, jika kau menatap cukup lama, kau akan melihat bayangan istana emas di dasar danau. Sebuah istana yang konon adalah rumah lama Nirmala sebelum ia dikutuk menjadi ikan. Namun, jangan coba-coba menatap terlalu lama, sebab mereka percaya roh penjaga danau akan menarik jiwa orang yang terlalu ingin tahu. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah cerita lama. Tetapi bagi mereka yang tinggal di sekitar Danau Awan Biru, legenda itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menghormati danau, menjaganya, seakan menjaga sesuatu yang hidup. Dan sesungguhnya mereka benar. Karena setiap kali angin bertiup kencang di atas permukaan air, seolah terdengar bisikan lembut. Suara seorang perempuan yang masih menunggu, dan suara seorang anak yang masih mencari ayahnya. Bab ini menutup satu bagian besar dari kisah. Namun jangan lupa, masih ada kelanjutan. Sebab legenda bukan hanya tentang asal-usul, melainkan juga tentang makna yang diwariskan untuk kita semua. Hari-hari berganti, musim demi musim datang silih berganti. Namun Danau Awan Biru tetap berdiri di tempatnya, tenang sekaligus penuh misteri. Engkau bisa membayangkan bagaimana airnya yang luas memantulkan cahaya langit pagi, sore, hingga malam hari, seakan menjadi cermin bagi semua yang menatapnya. Meski sudah ratusan tahun berlalu sejak peristiwa tragis itu, kisah putri ikan Nirmala dan Sagara tidak pernah hilang. Ia terus hidup dalam bisikan orang tua, dalam doa-doa anak kecil, dalam nyanyian alam yang terdengar di tepi danau. Bahkan jika kau datang ke sana, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan campuran antara kagum dan segan. Para tetua desa selalu berkata, danau ini bukan sekadar air, ia adalah ingatan. Ingatan tentang janji yang diucapkan dan janji yang diingkari. Ingatan tentang cinta seorang ibu, kesetiaan seorang anak, dan kelalaian seorang ayah. Mereka tidak mengatakannya sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat. Karena bukankah kita semua pada satu waktu dalam hidup pernah berdiri di hadapan orang lain dan berkata, aku janji? Dan bukankah kita juga tahu bahwa janji itu bukan sekadar kata, melainkan ikatan yang mengikat hati? Engkau mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi pada roh Nirmala dan Sagara? Ada yang percaya keduanya kini bersemayam di dalam danau, menjaganya agar tetap murni dan indah. Setiap kali kabut turun di atas permukaan air, orang-orang berkata, itulah selendang Nirmala yang terbentang, menutupi dunia agar tetap seimbang. Dan ketika ikan-ikan di danau muncul dalam jumlah banyak, mereka percaya itu adalah berkah dari Sagara, yang membagi rezeki kepada manusia meski ia pernah dikhianati oleh ayahnya sendiri. Tetapi legenda ini tidak hanya meninggalkan kisah tentang kutukan, ia juga memberi pelajaran tentang pilihan. Aruna, sang ayah, membuat pilihan yang salah. Ia melanggar janji pada Nirmala. Dan akibatnya bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi seluruh desa ikut binasa. Dari sinilah engkau bisa belajar bahwa satu pilihan yang engkau ambil, sekecil apapun, dapat mempengaruhi banyak orang di sekitarmu. Bukankah kita sering lupa bahwa setiap ucapan, setiap keputusan membawa gelombang yang menjalar jauh. Sama seperti kerikil kecil yang jatuh ke permukaan air. Riaknya akan meluas, tak peduli engkau berniat atau tidak. Ada pula pelajaran tentang kesetiaan seorang ibu.
Nirmala, meski dikhianati, tetap mencintai anaknya. Ia bahkan memilih menampakkan diri di hadapan manusia hanya untuk memastikan Sagara tidak kehilangan cinta. Betapa besar kasih yang bisa lahir dari seorang ibu meski ia sendiri terjebak dalam kutukan. Dan ada pelajaran tentang keteguhan seorang anak. Sagara tidak pernah berhenti percaya pada janji ayahnya. Meski akhirnya ia dikhianati, kesetiaannya menjadi simbol tentang ketulusan hati seorang anak. Bukanlah kamu di masa kecil pernah begitu percaya pada kata-kata orang tuamu tanpa ragu sedikit pun? Itulah kepolosan yang tulus yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Waktu terus berjalan dan generasi baru tumbuh. Anak-anak di desa sekitar sering duduk di tepi danau mendengarkan kisah ini dari kakek nenek mereka. Mata mereka berbinar antara takut dan kagum. Lalu salah satu dari mereka akan bertanya, "Kakek, apakah Nirmala benar-benar masih ada?" Dan sang kakek akan menjawab sambil tersenyum tipis, "Anakku, ia ada dimanapun engkau menepati janji. Ia ada di hatimu setiap kali engkau setia pada kata-katamu. Tapi jika engkau mengingkari, maka kau akan merasakan murka air ini." Begitulah legenda ini menjadi cermin bagi kehidupan kita. Setiap kali engkau berdiri di hadapan seseorang dan mengucapkan janji, bayangkanlah danau awan biru. Bayangkanlah Nirmala yang menatapmu dengan mata penuh pengharapan. Bayangkanlah Sagara yang percaya tanpa ragu. Lalu tanyakan pada dirimu, apakah aku akan benar-benar menepati kata-kata ini? Karena jika engkau mengingkari, meski air danau tidak akan tiba-tiba menenggelamkanmu, tetap saja hidupmu akan ditandai dengan retakan. Retakan kepercayaan, retakan hubungan, retakan yang sulit diperbaiki. Danau awan biru tetap indah hingga hari ini. Orang-orang datang untuk memancing, untuk berlayar kecil, atau sekedar menatap pantulan langit di permukaan air. Tetapi mereka selalu melakukannya dengan penuh hormat. Tidak ada yang berani bermain-main dengan sumpah di sana. Karena mereka tahu legenda bukan sekadar cerita, melainkan peringatan yang hidup. Engkau pun jika suatu hari berkunjung, mungkin akan merasakan sesuatu. Saat angin berhembus pelan, air bergelombang ringan, danau seakan berbisik padamu. Sebuah bisikan halus, tak terdengar jelas. Namun engkau tahu itu adalah pesan. Jagalah kata-katamu, hargailah janji. Karena janji adalah jembatan antara jiwa dengan jiwa. Nah, kini marilah kita tutup kisah ini dengan merenung sejenak. Kau mungkin tidak akan pernah bertemu Nirmala atau melihat cahaya keemasan yang menari di atas air. Kau mungkin tidak akan pernah mendengar tangisan Sagara di malam purnama. Tetapi engkau pasti akan berhadapan dengan janji-janji dalam hidupmu. Dan saat itu tiba, ingatlah legenda danau awan biru. Ingatlah bahwa satu janji bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Bisa melahirkan cinta atau menebar duka. Dan yang terpenting, ingatlah bahwa setiap janji yang engkau tepati akan membuat dunia ini sedikit lebih damai, sedikit lebih indah, seperti birunya air danau yang memantulkan langit. Sehingga meski kau berjalan jauh, meski generasi berganti, legenda ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia akan terus hidup dalam dirimu, dalam kita semua, selama kita masih mengucapkan janji dan berusaha menepatinya. Itulah warisan sejati dari legenda Danau Awan Biru. Tamat.